Tahun 2017, seorang pria asal Nepal ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah sakit kecil di New Delhi, India. Menurut laporan medis resmi, penyebab kematian adalah komplikasi pasca operasi. Namun saat tubuhnya diperiksa oleh keluarga di kampung halamannya, ditemukan luka bekas sayatan rapi di bagian samping tubuh yang tidak tercantum dalam laporan. Investigasi dilakukan secara tertutup oleh 2 wartawan lokal dan 1 LSM internasional. 3 bulan kemudian, dokumen bocor menunjukkan bahwa pria tersebut sebelumnya sempat mengisi formulir donor organ di bawah tekanan finansial. Ia dijanjikan pekerjaan di India, tapi justru dioperasi diam-diam untuk diambil ginjalnya. Organ itu kemudian ditransplantasikan ke pasien kaya dari Teluk, menggunakan surat legal palsu. Rumah sakit yang terlibat tidak pernah ditutup. Kasus itu tidak pernah masuk media besar. Ini bukan kejadian tunggal. Menurut laporan resmi World Health Organization tahun 2017, diperkirakan sekitar 10% dari seluruh transplantasi organ di dunia berasal dari jaringan ilegal. Angka ini berarti lebih dari 10.000 operasi per tahun terjadi tanpa persetujuan sah, seringkali melibatkan korban miskin dari Asia Selatan, Afrika Utara, dan Eropa Timur. Di Pakistan, tahun 2019, Kepolisian Punjab menangkap jaringan perdagangan ginjal yang melibatkan 12 tenaga medis, termasuk 1 ahli bedah dan 3 teknisi rumah sakit. Mereka menjalankan operasi di rumah sakit bayangan, dengan target korban berasal dari komunitas miskin di Lahore. Ginjal yang diambil dijual ke pasien kaya dari Timur Tengah dan negara-negara Asia Tenggara. Prosedurnya dilakukan dengan alat standar rumah sakit modern, namun tidak tercatat dalam sistem medis nasional. Organisasi Amnesty International dalam laporannya tahun 2021 mencatat adanya tren baru, perdagangan organ yang terjadi di balik fasilitas medis legal dengan dukungan dokumen palsu dan peran broker medis. Pasien internasional datang ke negara-negara seperti Mesir, India, Filipina, atau Turki, membayar uang tunai kepada perantara dan menjalani transplantasi dalam sistem yang tampak sah dari luar. Namun pendonor tidak selalu setuju. Beberapa dipaksa, sebagian ditipu, dan sebagian lainnya tidak pernah mengetahui bahwa organ mereka telah diambil. Selamat datang di dunia perdagangan organ, industri senyap yang dibungkus rapih dengan prosedur medis, namun dijalankan dengan cara-cara yang sama kotornya seperti sindikat perdagangan manusia. Ini bukan teori konspirasi, ini data resmi, dan kenyataannya lebih sistematis daripada yang selama ini kita bayangkan. Transplantasi organ adalah salah satu pencapaian paling signifikan dalam sejarah kedokteran modern. Sejak keberhasilan transplantasi ginjal pertama pada tahun 1954 di Boston, prosedur ini telah menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia. Saat ini, operasi transplantasi dilakukan di lebih dari 100 negara dan menjadi bagian rutin dari layanan kesehatan tingkat lanjut. Namun di balik keberhasilan medis ini, terdapat sistem yang tidak seimbang antara kebutuhan dan ketersediaan organ. Data dari Global Observatory on Donation and Transplantation tahun 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 150.000 pasien di seluruh dunia masuk daftar tunggu transplantasi setiap tahun, tapi hanya sekitar 30% yang akhirnya mendapat organ. Sisanya harus menunggu, mencari alternatif, atau meninggal. Ketimpangan ini menjadi lahan subur bagi jaringan perdagangan organ untuk beroperasi. Di banyak negara berkembang, kemiskinan, ketimpangan layanan kesehatan, dan minimnya penegakan hukum menciptakan kondisi ideal bagi perdagangan organ ilegal. Dalam sistem seperti ini, pendonor bukan relawan, melainkan korban ekonomi. Mereka menjual ginjal bukan karena ingin membantu, tapi karena tidak punya pilihan lain. Di sisi lain, pasien dari negara kaya datang dengan uang tunai, siap membayar puluhan ribu dolar demi menyelamatkan hidupnya, atau sekadar mempercepat proses. Model ini menciptakan ekosistem yang secara diam-diam diterima oleh sebagian rumah sakit swasta, klinik bedah kecil, bahkan lembaga medis legal yang mengutamakan profit. Di negara seperti India, Pakistan, Filipina, dan Mesir, celah hukum dimanfaatkan oleh perantara atau broker. Mereka memalsukan dokumen keluarga, membuat pendonor tampak seperti saudara kandung pasien, dan mengurus semua proses agar terlihat sah secara administratif. Praktik ini disebut sebagai transplantasi bayangan. Beberapa laporan PBB menyebutkan bahwa rumah sakit yang terlibat tidak selalu kecil atau ilegal. Bahkan institusi medis ternama pun kadang menyetujui prosedur ketika dokumentasi lengkap, tanpa melakukan verifikasi mendalam.
Hal ini menciptakan ruang abu-abu di mana transaksi ilegal dibungkus legalitas administratif. Ketika uang mengalir, sistem menjadi longgar, dan celah ini dieksploitasi secara sistematis oleh sindikat lintas negara. Konsekuensinya bukan hanya pada tubuh korban, tapi juga pada integritas sistem medis global. Ketika rumah sakit menjadi titik masuk perdagangan manusia, maka batas antara profesi medis dan kejahatan terorganisir mulai kabur. Dan inilah realitas yang jarang dibahas secara terbuka, karena menyentuh langsung sektor yang dianggap paling suci dalam struktur sosial, dunia kesehatan. Tahun 2005, kepolisian Filipina membongkar jaringan perdagangan ginjal yang beroperasi di kawasan Tondo, Manila. Operasi ini menargetkan warga miskin yang tinggal di pemukiman padat penduduk. Dalam investigasi bersama Komisi Hak Asasi Manusia Filipina, ditemukan bahwa lebih dari 100 orang telah menjual ginjal mereka dalam kurun waktu 2 tahun. Ginjal-ginjal tersebut dijual kepada pasien asing, terutama dari Korea Selatan dan Timur Tengah, melalui jaringan rumah sakit swasta. Beberapa pendonor mengaku diberi bayaran kurang dari $3.000, sementara pasien membayar lebih dari $50.000 ke pihak rumah sakit dan perantara. Tahun 2008, Cina menjadi sorotan internasional setelah muncul laporan dari mantan pejabat medis yang menyatakan bahwa negara tersebut telah mengambil organ dari tahanan tanpa persetujuan. Investigasi awal dipublikasikan oleh Kilgur Matas Report yang menyebutkan bahwa ribuan tahanan, termasuk praktisi Falun Gong, telah dijadikan sumber organ hidup. Pemerintah Cina membantah tuduhan tersebut, namun dalam konferensi medis internasional tahun 2011, Kementerian Kesehatan Cina mengakui bahwa sebagian besar organ berasal dari tahanan yang dieksekusi. Laporan tambahan dari The Lancet dan Amnesty International memperkuat dugaan praktik sistematis pengambilan organ tanpa persetujuan di penjara-penjara provinsi. Tahun 2012, kepolisian Israel menangkap 5 orang atas tuduhan menjual ginjal secara ilegal kepada warga Eropa Timur dan Latin. Operasi dilakukan di bawah perusahaan kedok konsultasi medis. Dokumen pengadilan Tel Aviv menunjukkan bahwa pasien dari Swedia, Azerbaijan, dan Brasil diterbangkan ke negara-negara seperti Filipina dan Costa Rica, di mana operasi dilakukan dengan kerja sama dokter lokal. Para tersangka memalsukan dokumen donor sebagai kerabat biologis untuk menghindari pelanggaran hukum transplantasi internasional. Di Mesir, tahun 2016, aparat gabungan Kementerian Dalam Negeri dan WHO mengungkap jaringan perdagangan organ terbesar di Afrika Utara. Operasi ini melibatkan 25 orang, termasuk 7 dokter, 2 profesor universitas, dan sejumlah administrator rumah sakit. Mereka menjalankan praktik transplantasi ilegal terhadap pendonor dari Sudan, Eritrea, dan Somalia. Laporan WHO menyebutkan bahwa korban umumnya adalah migran ilegal yang tidak memiliki perlindungan hukum, sehingga menjadi sasaran mudah. Tahun 2020, laporan khusus Global Financial Integrity mencatat bahwa perdagangan organ ilegal menghasilkan nilai transaksi sekitar 600 juta hingga 1,2 miliar dolar AS per tahun secara global. Laporan ini merinci jalur perdagangan dari Bangladesh ke India, dari Suriah ke Lebanon, dan dari negara-negara Balkan ke Eropa Barat. Negara-negara dengan sistem kesehatan terbatas cenderung menjadi sumber organ, sedangkan negara-negara kaya menjadi pasar utama. Kronologi ini menunjukkan bahwa jaringan perdagangan organ bukan sekadar kasus terisolasi. Ini adalah pola yang berulang, melibatkan aktor lintas negara, rumah sakit, birokrasi, dan celah hukum yang terus dibiarkan terbuka. Selama kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan organ tetap tinggi, dan selama sistem kesehatan bisa dibeli, maka tubuh manusia akan terus menjadi komoditas yang diperdagangkan secara diam-diam di balik kata medis. Di balik data resmi dan laporan terbuka, terdapat jaringan informasi yang tidak sepenuhnya dipublikasikan. Beberapa temuan hanya muncul melalui kebocoran dokumen, laporan investigatif jurnalis, dan kesaksian korban yang berhasil selamat. Fakta-fakta ini membentuk bagian penting dari struktur perdagangan organ yang tidak pernah diungkap sepenuhnya di laporan medis atau konferensi internasional. Salah satu laporan paling signifikan berasal dari sebuah investigasi tahun 2014 oleh jurnalis Denmark untuk surat kabar Politiken yang menemukan bahwa pengungsi Suriah di Lebanon dijadikan target oleh sindikat perdagangan organ. Mereka ditawari bantuan keuangan dan tempat tinggal, lalu diajak ke rumah sakit kecil di Beirut untuk pemeriksaan medis. Dalam beberapa kasus, ginjal mereka diambil tanpa kontrak sah.
Identitas mereka tidak tercatat, dan setelah operasi, mereka tidak pernah kembali melihat pihak perantara. Laporan lain datang dari organisasi anti perdagangan manusia Verite yang pada tahun 2017 mengungkap adanya praktik sistematis di India bagian selatan. Sejumlah korban melaporkan bahwa mereka dijebak untuk menandatangani formulir dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Setelah itu, mereka dibius dan bangun dalam kondisi pasca operasi dengan tubuh penuh perban dan bayaran yang jauh lebih kecil dari kesepakatan awal. Dokumen internal rumah sakit swasta di Karachi, Pakistan, yang dibocorkan ke media oleh mantan staf IT pada tahun 2019, memperlihatkan daftar pasien asing yang menerima transplantasi organ, lengkap dengan catatan pembayaran tunai dan kode internal. Data tersebut menunjukkan bahwa pasien dari Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Malaysia menerima organ dari donor lokal tanpa adanya dokumen donor sah. Operasi dilakukan secara tertutup di malam hari, di luar jam operasional resmi. Kesaksian korban juga memperkuat bukti bahwa praktik ini seringkali melibatkan intimidasi. Seorang wanita dari Dhaka, Bangladesh dalam wawancara dengan Human Rights Watch tahun 2021 menyebut bahwa dirinya ditahan selama 3 hari di sebuah apartemen, dipaksa menandatangani surat persetujuan donor, dan diancam akan dilaporkan sebagai imigran ilegal jika menolak. Dalam beberapa laporan, jaringan ini bahkan melibatkan oknum pejabat lokal. Di Filipina, 2 mantan pejabat pemerintah kota Quezon ditangkap tahun 2018 karena terbukti memfasilitasi penerbitan dokumen donor palsu. Mereka menerima bayaran dari broker untuk setiap koneksi legal yang mereka buat antara pendonor dan pasien. Fakta-fakta ini jarang masuk laporan resmi karena kurangnya dokumentasi hukum, tekanan politik, dan ketakutan korban untuk bersuara. Namun melalui wawancara, kebocoran internal dan data investigatif, terbentuk gambaran bahwa perdagangan organ adalah industri yang tidak hanya beroperasi dalam bayangan, tapi juga terlindungi oleh diamnya sistem. Dampak dari perdagangan organ tidak berhenti pada korban yang kehilangan bagian tubuh mereka. Konsekuensi jangka panjang menyentuh lapisan sosial, medis, dan etika global. Di tingkat individu, banyak korban mengalami komplikasi kesehatan serius akibat prosedur operasi yang dilakukan tanpa standar medis memadai. Infeksi, gagal ginjal permanen, bahkan kematian pasca operasi menjadi risiko nyata. Namun kerugian terbesar seringkali tidak terlihat. Hilangnya kepercayaan pada sistem medis. Menurut laporan dari Organ Watch tahun 2010, banyak korban yang mengalami stigma sosial di komunitasnya setelah diketahui menjual organ. Di beberapa wilayah India dan Bangladesh, bekas luka operasi menjadi penanda sosial yang memalukan, dikaitkan dengan kemiskinan ekstrim dan eksploitasi. Mereka dijauhi, dianggap hina, dan tidak lagi dipandang setara. Bagi sistem medis, perdagangan organ ilegal merusak legitimasi lembaga kesehatan. Ketika rumah sakit atau dokter terlibat dalam praktik semacam ini, batas antara profesi penyelamat nyawa dan pelaku kejahatan menjadi kabur. Pasien yang semula percaya pada lembaga medis mulai mempertanyakan transparansi sistem transplantasi, terutama ketika mengetahui bahwa organ bisa diperoleh dengan cara yang tidak sah. Secara global, warisan dari perdagangan organ adalah kemunduran dalam keadilan kesehatan. Sistem transplantasi yang seharusnya berjalan atas dasar solidaritas dan persetujuan sukarela berubah menjadi pasar tertutup yang dikendalikan uang dan kekuasaan. Negara-negara berkembang yang menjadi sumber organ terus kehilangan kendali atas tubuh warganya, sementara negara-negara kaya terus menciptakan permintaan baru yang mendorong industri ini tetap hidup. Dalam pertemuan tahunan WHO tahun 2021, dibahas perlunya penguatan regulasi internasional dan pembentukan sistem verifikasi independen untuk setiap prosedur transplantasi lintas negara. Namun hingga kini pelaksanaannya belum merata. Banyak negara tidak memiliki basis data nasional yang dapat melacak asal-usul organ secara rinci, sementara verifikasi identitas donor masih bisa dimanipulasi oleh jaringan perantara. Warisan dari kejahatan ini bukan hanya soal tubuh yang hilang atau uang yang mengalir, tetapi juga tentang bagaimana dunia medis yang seharusnya berdiri di sisi korban, kadang menjadi bagian dari struktur eksploitasi. Selama sistem kesehatan tidak dibangun dengan integritas penuh, selama pengawasan hukum longgar, dan selama kemiskinan tetap dipelihara, maka tubuh manusia akan terus dijual. Secara legal atau tidak. Dengan surat atau tanpa. Dunia medis sering dipandang sebagai benteng terakhir dari nilai kemanusiaan,
tempat di mana nyawa diselamatkan, bukan diperdagangkan. Namun kenyataan yang diungkap dalam dokumenter ini menunjukkan bahwa sistem tersebut tidak kebal dari korupsi, eksploitasi, dan kekuasaan ekonomi. Ketika tubuh manusia bisa dibeli, dan ketika luka bisa diberi harga, maka batas antara penyembuhan dan penyiksaan mulai kabur. Di rumah sakit yang tampak steril, prosedur yang tampak sah bisa menyembunyikan kejahatan yang sangat terorganisir. Dan semua itu terjadi bukan di tempat terpencil, tapi di fasilitas medis, dengan surat resmi dan kerahasiaan administratif. Yang menjadi korban bukan hanya mereka yang kehilangan ginjal, tapi juga seluruh masyarakat yang mulai meragukan makna etika dalam dunia kesehatan. Generasi berikutnya akan tumbuh dalam sistem yang bisa menjual bagian tubuh manusia selama ada uang dan dokumen. Pertanyaannya bukan lagi apakah perdagangan organ itu nyata, tapi berapa banyak dari kita yang memilih diam saat tahu itu terjadi. Dan sampai kapan industri ini akan terus dibungkus oleh istilah medis, sambil melukai yang paling lemah, tanpa suara, tanpa perlindungan, tanpa keadilan. Anda baru saja menyaksikan dokumenter penuh data dan kesaksian tentang salah satu kejahatan paling tersembunyi di dunia medis. Fakta yang tidak selalu muncul di layar utama. Korban yang tidak pernah sempat bicara. Di mata realita, kami tidak menyajikan cerita untuk menghibur. Kami membuka kenyataan yang sering dibungkam. Dokumenter ini hanyalah satu dari banyak narasi gelap yang belum dibuka secara utuh ke publik. Jika Anda merasa isi video ini penting untuk diketahui lebih luas, bantu sebarkan. Bukan demi angka, tapi agar lebih banyak orang paham bagaimana sistem bisa menyakiti, bahkan ketika ia terlihat profesional. Kami akan terus menghadirkan dokumenter lain dengan pendekatan faktual, sinematik, dan tidak berpihak, agar publik bisa melihat, bukan hanya menonton. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di dokumenter berikutnya hanya di Mata Realita.